Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustadz.id, dan ini merupakan rangkaian dari perayaan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Pita Pradipta. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya, Mbak ya? Sehat. Saya mau kenalin dulu nih, Mbak Pita siapa sih? Mbak Pita ini merupakan psikolog di tabula.id. Tabula adalah platform penyedia layanan psikologi seperti konseling, assessment, psikotes, dan training. Tanggal 20 Februari ini, Mbak, diperingati sebagai Hari Pekerja Indonesia. Maka tema kita adalah doa for work, ya, hati tenang kerja optimal. Apa sih, Mbak, hubungan antara ketenangan hati dengan optimalisasi kerja itu? Jadi biasanya kalau buat ketenangan hati tuh kita akan mengenalkan juga dengan mindfulness biasanya kalau di konteks psikologi. Mindfulness, ya. Iya, jadi lebih ke mawas diri, sadar diri. Kalau misalkan hatinya tenang, di situ biasanya kita akan lebih bisa regulasi emosi, jadi tahu juga sebenarnya apa sih kondisi yang kita alamin. Jadi hubungannya dengan kinerja seperti apa kalau misalkan dalam pekerjaan, biasanya kan kita akan menemukan tekanan-tekanan. Ada tantangan baru gitu ya Pak Ustadz biasanya. Nah, dalam situasi ini kalau misalkan kita tahu seperti apa kondisi kita ketika kita menerima tekanan itu di dalam pekerjaan, interaksi kita, kalau kita lebih tenang, kita mencoba untuk menguatkan di aspek spiritualitas juga gitu ya, kita lebih sadar diri, maka kita juga bisa lebih tahu bagaimana cara kita meregulasi emosi yang kita alami. Jadi kita mengolahnya juga lebih tahu, mengelolanya lebih tahu, sehingga ketika nanti diberikan tantangan baru, pekerjaan baru, kita juga jadinya lebih bisa memaintain ataupun mengelolanya dengan lebih baik. Jadi tantangan itu kita hadapi bukan untuk bikin kita jadinya lebih kewalahan gitu ya, tapi kita lebih bisa tenang, kita lebih bisa tahu, oh nextnya kita harus ngelakuin apa nih. Gitu, makanya diperlukan bagian ketenangannya itu dulu supaya berikutnya mau ngelakuin apa kita jadi lebih tahu gitu. Jadi kita lebih clear kali ngeliat sesuatu. Betul. Enggak tadi kan regulasi emosi. Iya. Karena kalau emosinya berantakan, misalnya lagi bad mood atau lagi marah-marah, mungkin dia nggak bisa nyusun tuh, berantakan. Kerjanya juga berantakan ya. Berpikirnya juga jadinya tidak jernih gitu. Untuk ngambil keputusan jadi terkendala. Apalagi kan pekerjaan mungkin perlu gitu ya Pak Ustadz dalam apalagi proses. tekanan-tekanan kerja zaman sekarang kan mungkin tuntutannya luar biasa ya. Betul. Maka ada istilah itu bukan kerja betah, Mbak. Kerja butuh katanya. Betul, tergantung tujuannya untuk kenapa apa. kerja? Buat bayar cicilan. betul, setuju. Maka kalau kita bicara di dalam Islam misalnya kan kerja itu bukan bukan sekadar bekerja. Dalam Islam itu kerja adalah ibadah. Maka ketika temanya adalah doa untuk kerja, maka pada saat kita keluar rumah misalnya, itu kan kita sudah membaca doa itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah ya aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya ketika dari sejak awal kita keluar rumah itu sudah membaca doa, artinya kita sudah sejak awal menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Maka ketika kita menggantungkan harapan kita hanya kepada manusia misalnya, maka ketika manusia itu membuat kita kecewa, kita pasti ikut jatuh gitu ya. Maka kenapa dalam Islam itu doa itu menjadi sangat krusial, karena dia itu menjaga ketenangan batinnya itu, kolbunya itu, kalau bahasa ulama itu ta'alluq billah. Jadi senantiasa kolbunya itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agamanya kita sebut zikir. Maka di dalam Al-Quran itu kan kenapa orang zikir itu tidak hanya selesai sholat ya. Maka zikir itu dalam Al-Quran itu saat berdiri, duduk atau terbaring. Artinya dalam semua keadaan gitu kita berzikir. Saya mau tanya sama Mbak Pita. Orang kan ketika bekerja itu kan pasti mengalami stres, mengalami tekanan-tekanan gitu. Tetapi kan untuk mendapatkan ketenangan itu kan juga saya kira kalau secara teori mungkin mudah ya. Misalnya mendapatkan perilaku yang tidak baik, kemudian kita memaafkan. Kan itu ngomong gampang gitu ya. Tidak mudah dilakukan. Nah, gimana tips-tips psikologi nih, Mbak, untuk mengatasi kejenuhan, kemudian juga rasa rasa malas gitu untuk bekerja. Akhirnya kerja butuh. Padahal kalau sekedar kerja butuh, ini kerja nggak optimal. Artinya ya sekedar absen aja gitu. Ini gimana Pak? Tips-tips psikologi, terutama mungkin klien-klien Mbak yang pernah
ditanganin? Biasanya memang stres ataupun tantangan itu yang jadi pertama ya, yang muncul mereka akhirnya burn out gitu ketika di kerjaan gitu. Nah, Karena mungkin burn out tuh kelelahan kerja gitu. Jadi situasinya secara psikologis mereka sudah tidak mampu untuk menangani berbagai macam pekerjaan yang diberikan, atau bahkan untuk berinteraksi di dalamnya juga sudah merasa lelah gitu. Jadi lelah dalam pekerjaan, tapi situasinya yang sudah sangat ekstrim gitu kali ya. Untuk kasus burnout, nah biasanya kita perlu untuk melihat juga apa sih yang berada di dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Gitu. Dan ini juga yang berhubungan, betul, ini juga yang berhubungan dengan mungkin kalau kita kaitkan dengan aspek spiritualitas berdoanya, berarti kan kita secara manusianya kita melihat apa nih yang bisa kita kendalikan dari dalam diri kita. Kalau misalkan di luar kendalinya itu yang berkaitan dengan aspek spiritual tadi. Jadi apa nih yang bisa kita serahkan gitu ya, kita coba untuk mengadu mungkin dalam tanda kutip, kita menyampaikan apa sih yang kita rasakan, apa yang berada di luar kendali kita, dan dari situ kita fokusnya dengan apa yang bisa kita kendalikan. Misalkan mau berinteraksinya seperti apa dengan rekan kerja. Lalu juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita masih berada di kapasitas kita sejauh mana. Itu juga perlu kita pilih gitu. Jadi kadang tuh kita tidak menentukan batasan juga mungkin yang akhirnya membuat kita kewalahan. Betul. Jadi secara psikologis mungkin yang bisa kita lakukan pertama, identifikasi dulu yang berada di dalam kendali dan juga di luar kendali. Gitu, fokus di bagian yang kita bisa kendalikan dibandingkan yang di luar kendali kita. Betul, karena banyak orang terjebak pada sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Betul. Akhirnya dia habis energi di sana. Betul, padahal kan itu situasi yang kita nggak bisa ubah. Gitu. Maka di dalam teks-teks keagamaan itu ya bisa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu istirahatkan dirimu dari mengatur gitu, dari mengatur sesuatu yang memang sudah Allah atur gitu. Kayak misalnya kan Allah udah ngatur rezeki kita ya, jangan ya tugas kita bekerja gitu. Masalah hasil, masalah apa namanya rezeki kita yang kita peroleh itu bukan wilayah kita. Mungkin kita terkadang memaksakan diri sehingga kita harus mengatur, oh target kita bulan ini harus sekian. Ketika tidak tercapai, ya sudah. Nomor satu kan kita terima dulu ya, terima dulu, ikhlas, lakukan introspeksi kan seperti itu, melakukan muhasabah. Tetapi banyak orang-orang yang memaksakan diri atau terkadang ini juga nih Mbak, membanding-bandingkan. Ojo lagunya itu. Ojo dibanding-bandingkan. Nah, gimana nih Mbak tips-tips psikologi supaya, karena medsos kali ya. Jadi artinya orang kok hidup saya umur segini kayak gini, teman saya sudah seperti ini gimana tips-tips psikologinya Mbak? Kadang tuh kita perlu untuk bisa memberi batasan juga mana yang kita masih bisa terima dan tidak dalam konteks media sosial. Karena kan biasanya media sosial itu mereka mau menunjukkan apa yang memang mereka mau tunjukkan. Jadi kelihatan yang bahagia, senangnya. Bukan real ya sebetulnya. Iya, bisa jadi bukan realnya. Atau mungkin situasi happy-nya iya real, tapi kan di belakang itu untuk mencapai titik dia yang sekarang kita nggak tahu. Gitu. Jadi yang di bagian belakang ini yang kita nggak tahu. Jadi jangan sampai ketika kita melihat media sosial, banyak orang-orang pencapaiannya sudah sampai di tahap yang A, B, C. Kok kita belum? Karena kita membandingkan orang nggak akan ada capeknya ataupun puasnya gitu ya sampai di titik tertentu. Jadi kita perlu membatasi, terutama di akses media sosial. Kalaupun kita tahu itu tidak cukup untuk kita gitu ya, kita merasanya ini kayaknya sudah terlalu banyak pengaruh media sosial membuat kita lelah, lebih baik kita batasi penggunaannya. Gitu. Lalu juga mungkin tujuan dalam bekerjanya itu sendiri juga kita perlu clear ya. Kita bekerja untuk apa? Betul. Jadi bukan kerja sekedar butuh aja kayak yang tadi Pak Ustadz bilang gitu ya, tapi lebih ke ini tujuanku untuk bekerja seperti apa sih? Apa yang ingin memang aku capai, bukan standarnya orang lain tapi standarnya aku gitu. Makanya kenapa siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dia beruntung. Ya, siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dia buntung. Memang kalau kita lihat misalnya di dalam hadis Nabi ya, doa mukhul ibadah ya, doa itu adalah intisari dari ibadah ya. Maka sebetulnya saat kita melakukan aktivitas kita dan itu bernilai ibadah, sebetulnya harus kita lakukan secara tulus. Karena doa itu kan tidak diterima kalau tidak dilakukan dengan ketulusan ya. Maka ada firman Allah dalam Al-Quran itu menarik Mbak. Jadi aku mengabulkan doa dari orang yang mereka betul-betul berdoa gitu. Artinya kan Allah itu maha mengabulkan doa, tetapi ada orang-orang yang memang ketika berdoa dia tidak betul-betul berdoa. Misalnya ketika dia bekerja gitu ya, dia berdoa nih, saya pengen hasil yang maksimal gitu. Tetapi dia bekerjanya asal-asalan. Ini artinya kan doa dia dengan realisasi kerja di lapangan nggak match gitu ya. Maka dalam Islam
di satu sisi kita harus berdoa, tetapi di sisi yang lain ikhtiar ini harus seimbang dengan doa yang kita lakukan. Jangan sampai misalnya kita berdoanya tinggi sekali, tetapi aksi yang kita lakukan itu justru jauh dari apa yang gitu. Artinya kita tidak hanya menggantungkan sesuatu itu Allah yang pengen doang, enggak, tapi kan harus kita usaha dulu gitu. Harus kita usaha dulu. Kemudian yang kedua, ada satu keyakinan dalam kita berdoa ya. Maka Allah itu tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Mungkin bisa jadi waktu dia berdoa sekedar ini ya, sekedar ngucap aja di mulut gitu. Tapi tidak betul-betul dipahami, dihayati dari hatinya. Dan ada tafsiran ulama terhadap pengabulan doa itu ya. Karena berdasarkan hadis Nabi, jadi sebetulnya doa orang yang bekerja itu dikabulkan. Tetapi memang dalam realisasinya, Allah itu mengabulkan ada yang memang dalam waktu dekat. Ada yang memang Allah mengabulkan itu dalam waktu yang panjang, artinya ditunda dulu. Ada yang memang Allah ganti permohonan itu dengan sesuatu yang dia butuhkan. Kayak anak kecil minta motor kan nggak dibeliin, tapi dibeliin sepeda kan, artinya diganti. Ada juga doa yang memang Allah kabulkan itu dengan cara menggantinya dengan simpanan dia di akhirat. Nah, jadi sebetulnya Allah mengabulkan doa, tetapi di saat yang sama kita harus sadar bahwasanya pengabulan doa itu hak prerogatif Allah. Dan doa itu membantu kita sebetulnya untuk lebih, tadi kalau kata Mbak tuh niatnya motivasi, sehingga ketika kita berdoa itu mengembalikan track niat kita kali dalam bekerja. Betul. Nah, saya mau tanya nih Mbak, ketika orang bekerja itu kan dia melibatkan emosi, pikiran, kemudian juga relasi sosial dan lain sebagainya. Ini kan kadang menghabiskan energi yang besar ya gitu. Bagaimana cara supaya menyeimbangkan nih? Terkadang kan ada orang sukses di kantor tapi gagal di keluarga nih. Bagaimana menyeimbangkan ini, Mbak? Menyeimbangkan untuk di setiap aspeknya gitu ya, di pekerjaan dan juga di keluarga. Kalau dalam konteks pekerjaan seperti yang tadi, mungkin kita tahu dulu tujuannya seperti apa gitu ya untuk bekerjanya. Kalau memang sampai akhirnya misalnya ada peran lain yang kita perlu untuk penuhi gitu, misalkan di aspek keluarga, terus juga mungkin sebagai anggota keluarga di dalamnya gitu ya. Nah, bekerja ini kita tarik juga nih tujuan lainnya dalam pemenuhan sebagai peran di keluarga ini mau seperti apa gitu. Jadi biar dalam bekerja juga clear yang mau kita lakukan. Usaha realistisnya yang seperti apa gitu ya. Spesifik, ini mungkin nggak untuk dilakukan gitu. Terus juga kita perlu kelola, selain kita berbagi peran di situ, kita juga perlu kelola di bagian istirahatnya sebenarnya Pak Ustadz. Jadi jangan sampai kita lebih banyak ke pekerjaan yang harus kita lakukan, semua waktunya 24 jam gitu ya dicurahkan ke sana. Badan kita ada haknya. Betul, perlu beristirahat juga. Karena istirahat itu memang penting jadinya untuk dilakukan. Kalau misalkan kerjaan tidak akan ada habisnya gitu kan ya. Dia akan ada terus gitu. Jadi kita perlu tahu batasan sampai kita akhirnya ini sudah bisa untuk kita istirahatkan dulu, besok kita bekerja lagi. Harus ada ketegasan ya. Betul. Jadi kontrol dirinya memang perlu tinggi juga di situ. Dan itu perlu latihan sih jadinya untuk latihan, ya? Betul, makanya mindfulness itu biasa kita lakukannya memang bertahap dari hal yang paling kecil. Betul, tujuan-tujuan kecilnya mau seperti apa dilakukannya ya benar-benar kita hayati seperti yang tadi sudah disebutkan. Apa yang kita lakukan hari ini kita hayati, kita coba lihat betul memang tujuannya seperti apa, usaha yang bisa dilakukan bagaimana. Gitu, Pak Ustadz. Itu ada pernyataan menarik dari ulamanya. Jadi ketika kita berdoa itu orang terlihat visi, misi, ataupun daya jangkau dia di dalam melihat kehidupan gitu. Misalnya ada orang yang berdoa hanya meminta materi, berarti dia memprioritaskan hal yang sifatnya material. Tetapi ada orang yang berdoa misalnya dia mencakup segalanya. Makanya Nabi itu mengajarkan ada doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat gitu kan, dan jauhkanlah, selamatkan aku dari api neraka. Ini kan doanya dia menjangkau tidak hanya di dunia tapi juga menjangkau akhirat. Ada orang-orang yang berdoa itu hanya dalam daya jangkau dunia aja, duniawi saja gitu. Artinya hidupnya itu yakini dan di sini gitu. Padahal dalam Islam itu kan kesuksesan itu tidak hanya sebatas kesuksesan material di dunia, tetapi bagaimana kita juga bisa selamat di akhirat, kemudian kita sukses di akhirat, dan itu juga ditentukan dari bagaimana kita melakukan hal-hal yang memang wajib kita lakukan, seperti bekerja, mencari nafkah, dan itu semua dikaitkan
menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah sekaligus menjalankan aktivitas kita sebagai khalifatullah. Nah, maka di dalam hadis Nabi itu menarik. Nabi itu mengatakan orang yang bekerja gitu untuk memenuhi kebutuhan anaknya masih kecil itu jihad fisabilillah. Orang yang memenuhi hajat orang tuanya yang sudah tua gitu ya, dia tidak mampu lagi itu fisabilillah ya. Bahkan seandainya pun dia untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dibandingkan misalnya dia nanti jadi meminta-minta atau dia melakukan perbuatan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka itu pun fisabilillah. Maka dimensi bekerja dalam Islam itu dimensi yang lahir batin. Ketika kita ikhtiar itu tidak hanya mengandalkan ikhtiar secara lahiriah, maka doa ini menjadi ikhtiar batin ya. Bagaimana menghubungkan hati kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaitkan segala tindak perilaku kita itu apakah memenuhi aspek syariah atau tidak. Sehingga dalam bekerja itu kita mendapatkan nanti harta yang halal, harta yang thayyib. Orang yang mendapatkan harta yang tidak halal, maka itu akan berpengaruh terhadap doanya. Maka Nabi waktu ada orang berdoa, maka kata Nabi, tapi doanya nggak dikabulkan. Apa kata Nabi? Coba lihat, pakaiannya haram katanya, makanannya haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Nah, artinya aspek-aspek penting di dalam hidup kita itu mesti kita perhatikan aspek kehalalan dan haramnya dari segi aspek syariah. Sebagai kesimpulan, mungkin Mbak ada nggak closing statement? Dari Mbak Pita untuk tentang pekerjaan dan juga di spiritualitasnya gitu ya Pak Ustadz. Jadi memang kalau di sini kita melihat dari hal yang bisa kita kendalikan dan juga di luar kendali, di sini kita mungkin kalau berkaitan dengan keyakinan spiritual, kita perlu melihat mana yang masih di batasnya manusia dan juga mungkin kita perlu menyerahkan gitu pada yang di atas atau pencipta kita gitu. Jadi ngomongin hal yang berada di luar kendali berarti kan kita menyerahkan situasi tersebut kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita ada sisi yang apa yang masih bisa kita usahakan dalam diri kita gitu ya untuk bekerja. Begitupun dalam menanggapi tantangan yang ada di pekerjaan. Seberapa besar tantangannya itu mungkin kita perlu untuk bisa bedakan dulu yang masih berada di ranah kita dan juga di luar ranah kita, dan kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan dibandingkan dengan mengubah situasinya, karena pasti itu sudah jauh di luar jangkauan kita seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan juga jangan lupa untuk beri batasan dan juga istirahat, karena tetap penting untuk bisa beristirahat supaya ketika kerja pun masih tetap bisa produktif gitu ke depannya. Begitu sih mungkin Bang. Supaya kerja kita lebih optimal. Betul. Dan work-life balance ya. Iya. Bahkan integration sekarang. Integration istilahnya sekarang ya. Baik, teman-teman semuanya, Cariustadz.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang selalu berada di tengah, Cariustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Pita untuk pencerahannya. Dan kita jumpa lagi lain kesempatan. Saya Saifullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.